selamat pagi semuanya. Apa kabar? Nah, Miss harap kalian semua sehat-sehat saja ya. Nah, gimana? Masih semangat belajar? Nah, pastinya harus tetap semangat ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar matematika. Nah, materi kita yaitu mengenai bentuk-bentuk pecahan. Nah, Miss ulangi ya. Materi kita pada pagi hari ini yaitu mengenai bentuk-bentuk pecahan. Jadi anak-anak, untuk lebih jelasnya lagi, kita perhatikan berikut ini anak-anak. Anak-anak, kita perhatikan baik-baik ya bentuk-bentuk pecahan. Nah, jadi anak-anak, bentuk-bentuk pecahan ini ada 4. Nah, yang pertama itu yaitu bentuk pecahan biasa. Nah, yang kedua bentuk pecahan campuran. Yang ketiga bentuk desimal. Dan yang keempat yaitu bentuk persen. Nah, untuk pengertiannya kita perhatikan yang pertama yaitu bentuk pecahan biasa. Nah, jadi anak-anak, pecahan biasa adalah pecahan yang ditulis menggunakan angka pembilang dan angka penyebut. Nah, sebelumnya sudah pernah kita pelajari kan anak-anak? Pecahan biasa di mana menggunakan pembilang dan penyebut. Nah, jadi contohnya itu apa? Siapa yang tahu? Ayo, pelajaran kita minggu lalu. Nah, jadi contohnya, nah ini anak-anak contohnya 1/2, 3/5, 12/13, 4/8, dan sebagainya. Nah, jadi anak-anak yang ini yang 1, 3, 12, dan 4 ini, dia ini disebut sebagai pembilang. Dan yang sedangkan 2, 5, 13, dan 8 ini disebut sebagai penyebut. Nah, inilah dia merupakan contoh pecahan biasa. Nah, kita lanjut yang kedua ya anak-anak, yaitu bentuk pecahan campuran. Nah, jadi anak-anak, pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan pecahan biasa. Nah, jadi dia itu yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Nah, jadi siapa yang tahu nih contohnya? Ayo, siapa yang tahu? Nah, kita perhatikan ya, contohnya seperti ini. 2, 1/3, 3, 3/4, atau 5, 2/7. Nah, bisa juga 4, 2/5. Nah, jadi itu dia termasuk ke contoh pecahan campuran. Nah, jadi dia itu terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Nah, jadi 5 ini dia itu merupakan bilangan bulat. Sedangkan 2/7 ini merupakan pecahan biasa. Nah, jadi dia itu kan campuran dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Inilah dia contohnya 5, 2/7. Nah, jadi contohnya seperti ini ya anak-anak. Nah, kita lanjut yang ketiga yaitu bentuk desimal. Nah, jadi anak-anak, pecahan desimal adalah bentuk lain dari pecahan biasa yang memiliki tanda koma sebagai ciri khasnya. Nah, jadi bentuk desimal ini ciri khasnya itu yang ditandai dengan tanda koma. Nah, jadi contohnya itu seperti apa anak-anak? Siapa yang tahu? Ayo. Nah, iya, contohnya 0,4, 0,25, 3,7, 12,3. Nah, jadi itulah dia yang merupakan contoh dari bentuk desimal. Nah, jadi dia yang menyatakan bentuk desimalnya itu dia biasanya itu
memiliki tanda koma. Nah, ada tanda koma kan anak-anak? 0,4, 0,25, 3,7, bisa juga 1,5. Nah, pokoknya dia yang memiliki tanda koma. Jadi itulah dia bentuk desimal. Ini dia anak-anak contoh bentuk desimal. Nah, kita lanjut yang keempat, yaitu bentuk persen. Nah, jadi anak-anak, bentuk persen itu merupakan istilah yang digunakan untuk menyatakan 1/100. Bentuk ini merupakan bentuk lain dari pecahan yang ditulis dalam notasi persen. Nah, jadi bentuk persen ini dia itu dinyatakan dengan 1/100. Nah, jadi dalam bentuk notasinya menggunakan persen. Nah, ini dia anak-anak. Nah, jadi contohnya itu ya 1/100. Seperti itu ya anak-anak. Ini dia yang menyatakan persen, dia bentuk pecahan bentuk persen ini. Nah, jadi kita lanjut ke materi kita yang berikutnya, yaitu mengubah berbagai bentuk pecahan, di mana pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Nah, jadi kita akan mengubah berbagai bentuk pecahan tersebut. Nah, mengubah pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Nah, jadi yang pertama kita bahas itu yaitu yang pertama, mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran. Nah, misulangi anak-anak, mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran. Nah, jadi contohnya itu dapat kita lihat seperti ini anak-anak. Nah, jadi dibilang tadi kan mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk campuran. Nah, inilah dia yang merupakan bentuk pecahan biasanya. Ini dia pecahan biasa. Nah, di mana pecahan biasa ini kita ubah ke bentuk pecahan campuran. Nah, caranya bagaimana? Caranya seperti ini. 3/3 tambah 2/3. Nah, jadi itu dari mana, Miss? Nah, itu dari sini. 3 ditambah 2. Nah, ini kan 5. Berarti biar 5 dia berapa tambah berapa? Yaitu 3 ditambah 2. Nah, sedangkan ini penyebutnya ini ada 3. Penyebutnya 3 kan? Jadi kita buat juga di sini 3. Nah, jadi inilah dia 3/3 ditambah 2/3. Nah, jadi 3 ini di sini, 3 di sini karena di sini juga dia termasuk penyebutnya, makanya dia di sini juga 3. Nah, jadi di sini 3, di sini 2. Nah, 3 ditambah 2 kan 5. Iya kan anak-anak? 3 ditambah 2 5. Makanya di sini dia jadi 3/3 ditambah 2/3 sama dengan. Nah, kita buatlah ini kan, kita bagikan. 3 bagi 3 ada berapa? 1. Nah, 2 bagi 2. Ini kan gak bisa dibagikan ini kan anak-anak. Nah, jadi tetap kita buat 2/3. Nah, jadi ini tadi 1 ini dari sini 3/3. Nah, 3 bagi 3 dia 1. Nah, ini kan tidak bisa dibagi, jadi dia tetap 2/3. Nah, jadi di sini 1 ditambah 2/3. Nah, hasilnya yaitu 1 2/3. Nah, ini dia nak 1 2/3. Nah, kalau kurang paham, kita lihat contoh yang kedua ya anak-anak. Nah, ini dia contoh yang kedua. Ini merupakan bentuk pecahan biasa. Nah, 14/5. Nah, di sini kan ada 14. Berarti berapa tambah berapa dia biar bisa di sini menjadi 14? Yaitu 10 ditambah 4. Nah, 10 tambah 4. Nah, 14 kan anak-anak di sini, berarti dia 10 tambah 4 dibuat di sini. Baru per di sini.
Nah, di sini kan penyebutnya ada 5. Jadi dibuatlah di sini penyebutnya ada penyebutnya 5. Di sini juga penyebutnya 5 dibuat. Sehingga di sini 10/5 ditambah 4 per 5 sama dengan, nah 2 ini dari mana? 2 ini yaitu dari sini. 10/5. Nah, 10 bagi 5 berapa anak-anak? 2. Nah, ini 4/5. Nah, ini kan tidak bisa kan 4 dibagi 5. Nah, karena tidak bisa, dibuatlah ini tetap menjadi 4/5. Nah, jadi hasilnya 2 ditambah 4/5 sama dengan 2/4/5. Nah, sampai di sini paham anak-anak? Diperhatikan baik-baik ya. Jangan ada yang salah. Nah, itulah dia tadi mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran. Nah, jadi kita lanjut yang kedua. Yang kedua yaitu mengubah bentuk pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa. Nah, contohnya itu seperti ini anak-anak. Nah, kita akan mengubah bentuk pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa. Nah, pecahan campuran inilah dia yang merupakan pecahan campurannya 4/1/3. Nah, pecahan campuran ini kita ubah dia ke bentuk pecahan biasa. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya seperti ini. 4/1/3 sama dengan, nah, di sini kan 4, kita buat di sini 4. Di sini kan 3, kita buatlah di sini 4 dikali 3. Nah, terus setelah dikalikan, di sini dibuat tambah. Nah, tambah berapa? Inilah dia ditambah 1, dibuatlah di sini. Baru per berapa? Penyebutnya ada berapa? Penyebutnya yaitu 3. Nah, dibuatlah di sini dia per 3. Nah, jadi 4 dikali 3 ditambah 1/3 sama dengan, nah, 4 kali 3 berapa anak-anak? Kita jumlahkan satu-satu ini ya, jangan langsung dijumlahkan sekali semua. 4 dikali 3 berapa? 12. Nah, ditambah 1, dibuatlah di sini tambah 1 per 3 sama dengan 12 ditambah 1, 13. Nah, per kita buatlah penyebutnya ada berapa? Penyebutnya berapa? Yaitu 3. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak. Inilah dia pecahan biasa, sedangkan ini dia pecahan campurannya. Nah, jadi pecahan campuran tersebut sudah berubah menjadi kepecahan biasa. Nah, kita lanjut contoh yang kedua anak-anak seperti ini ya. Nah, inilah dia yang merupakan pecahan campuran. Nah, 1/2/5. Nah, jadi di sini caranya kita ubah ke pecahan biasa. Nah, caranya itu seperti ini. Nah, bilangan bulatnya berapa tadi? Ada 1. 1 dikali, buatlah di sini dia penyebutnya. Penyebutnya berapa? 5. Ditambah, pembilangnya berapa? 2. Nah, jadi inilah dia bilangan bulatnya. Satunya ini dibuat di sini, dikali penyebut ditambah pembilang. Nah, jadi 1 kali 5 ditambah 2 per. Dibuatlah di sini penyebutnya. Penyebutnya berapa? Penyebutnya ada berapa penyebutnya? Yaitu 5. Nah, jadi sama dengan 1 dikali 5, yaitu 5. Baru inilah ditambah 2 kan, dibuat di sini tambah 2, baru per 5. Nah, jadi 5/2/5 hasilnya sama dengan 7/5. Nah, 5 tambah 2, 7. Dibuatlah per 5. Nah, jadi caranya seperti ini anak-anak, mengubah bentuk pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa. Nah, kita lanjut yang ketiga, yaitu mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk desimal. Nah, mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk desimal.
Nah, jadi untuk mengubah pecahan biasa menjadi desimal, penyebutnya harus diubah menjadi bilangan 10, 100 ataupun 1000 dan seterusnya. Nah, 10.000 pun bisa. Nah, jadi di sini untuk mengubah bentuk pecahan biasa tersebut ke bentuk desimal, kita harus mengubah pecahan biasa menjadi desimal dengan cara penyebutnya diubah. Penyebut ya anak-anak, penyebutnya yang diubah menjadi bilangan 10, 100, 1000 ataupun 10.000 dan seterusnya. Nah, jadi contohnya seperti ini anak-anak. Nah, contohnya di sini sudah ada pecahan biasa yaitu 1/5. Nah, 1/5 ini kita ubah dia ke bentuk desimal. Nah, caranya itu seperti ini anak-anak. 1 dikali 2. Nah, tadi kan dibilang penyebutnya ini harus dibuat menjadi bilangan ke-10, 100 ataupun 1000 ataupun 10.000. Nah, jadi di sini untuk mengubah. Nah, jadi di sini tadi dibilang kan penyebutnya harus bilangan 10, 100, 1000 ataupun 10.000 dan seterusnya. Nah, jadi di sini inilah penyebutnya. Penyebutnya ini harus kita buat dia ke bilangan 10 ataupun 100 ataupun 1000. Nah, jadi kita buat di sini dia ke bilangan 10. Nah, untuk ke bilangan 10 berarti dia dikali 2. Nah, jadi inilah dia 5 dikali 2. Nah, jadi kita kalikan dia ke sesama pecahan. Nah, kepecahan sesama ya anak-anak. Jadi kalau di sini 2, di sini pun berarti 2. Nah, jadi di sini dia 1/5 ini dikalikan dengan pecahan sesama yaitu 2, di sini 2. Nah, jadi 1 dikali 2 per 5 dikali 2 sama dengan 1 dikali 2 yaitu 2. Nah, sedangkan 5 dikali 2 yaitu 10. Nah, jadi 2 dibagi 10. Berapa Nana? Yaitu 0,2. Nah, jadi kalau kurang paham kita lihat ke contoh yang kedua ya anak-anak. Nah, ini dia ada contoh kedua. Nah, jadi di sini dia kan ada pecahan biasa yaitu 4/25. Nah, jadi yang penyebutnya ini dia kita ubah dia kalau ke 10 nggak mungkin lagi kan karena udah melebihi. Di sini aja 25. Berarti kita buat dia ke 100. Nah, ke 100 kan anak-anak. Berarti 25 dikali berapa lah dia ber-100? Nah, yaitu 4. Nah, jadi di sini dia kalau udah 4 berarti di sini pun 4. Nah, jadi 4 dikali 4 per 25 kali 4. Nah, jadi ini dia anak 4 kali 4 per 25 dikali 4. Nah, jadi 4 dikali 4 yaitu 16. Sedangkan 25 dikali 4 yaitu 100. Nah, jadi 16 per 100. Nah, jadi 16 dibagi 100. Berapa Nana? Yaitu 0,16. Nah, jadi inilah dia bentuk desimalnya. Nah, berubah dia kan anak-anak ke bentuk desimal, dimana tadi dibilang kalau bentuk desimal itu ciri khasnya itu yaitu menggunakan tanda koma. Nah, jadi inilah dia ya anak-anak contoh mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk desimal. Nah, jadi diperhatikan baik-baik ya anak-anak. Nah, kita lanjut ke berikutnya yaitu mengubah bentuk desimal menjadi bentuk pecahan biasa. Nah, jadi caranya perhatikan jumlah angka di belakang koma. Nah, jadi untuk mengubah bentuk desimal ini
menjadi ke bentuk pecahan biasa, terlebih dahulu kita perhatikan dulu dia jumlah angka yang di belakang komanya. Nah, tadi bentuk desimal ini dia menggunakan koma kan? Nah, jadi di belakang koma dia itu kita perhatikan ada berapa yang di belakang koma. Nah, yang pertama, jika ada satu angka di belakang koma, maka penyebutnya 10. Sedangkan jika ada 2 di angka koma, maka penyebutnya 100. Nah, jadi agar lebih memahaminya, kita perhatikan contoh. Nah, contoh yang pertama di sini ada 0,4. Nah, 0,4 di mana inilah dia bentuk desimal. Nah, jadi bentuk desimal ini kita ubah ke pecahan biasa. Ini di belakang kan tadi kan dibilang perhatikan jumlah angka di belakang koma. Nah, ada berapa jumlah angka di belakang koma? Ada berapa? 2 atau 1? Ada 1, yaitu 4. Nah, ada 1 kan anak-anak, jumlah angka di belakang koma yaitu 4. Nah, tadi kan dibilang jika ada 1 angka di belakang koma, maka penyebutnya 10. Nah, penyebutnya 10. Nah, jadi kita buat di sini 4 per, dibuatlah penyebutnya tadi dibilang 10 kan? 10. Nah, jadi 4 per 10 sama dengan, nah, kita buatlah di sini kan? Nah, kita buatlah di sini. Agar bisa, ini kan masih bisa kita bagikan ini kan, yang 4 per 10 ini, kita ubahlah dia ke pecahan biasa. Nah, jadi dia kita bagikan dengan pecahan sesama. Nah, jadi sebelumnya setelah kita pelajari kan cara membagikan dengan pecahan sesama ataupun dengan mengalihkan pecahan dengan pecahan yang sesama. Nah, jadi 4 ini bisa dibagi berapa, Nana? Bisa dibagi 2. Nah, jadi yang 10 ini juga kita bagi 2. Nah, jadi 4 dibagi 2 yaitu 2. Sedangkan 10 dibagi 2 yaitu 5. Nah, jadi caranya seperti itu ya, anak-anak. Jangan pula ini 4 kalian buat di sini. 4 dibagi 4 memang bisa, yaitu 1. Tapi kan 10 dibagi 4 tidak bisa. Makanya kita tidak membuat di sini 4, yaitu membuatnya 2. Karena 10 dibagi 2 bisa kan anak-anak, hasilnya 5. Sedangkan 10 dibagi 4 tidak bisa. Walaupun dia 4 dibagi 4 bisa, yaitu hasilnya 1. Nah, jadi dia harus sesama dia. Harus ke sesama pecahan dia. Kalau di sini udah 2, di sini pun 2. Kalau di sini 3, di sini 3. Nah, jadi seperti ini anak-anak. Nah, 0,5 sama dengan 4 per 10 sama dengan 4 dibagi 2 hasilnya 2 per 10 bagi 2 hasilnya 5. Nah, jadi di sini 2 per 5. Nah, jadi itulah dia tadi mengubah bentuk desimal menjadi bentuk pecahan biasa. Nah, apabila kurang paham, kita masuk ke contoh yang kedua ya anak-anak. Nah, contoh yang kedua yaitu di sini ada kan bentuk desimal yaitu 0,15. Nah, 0,15. Tadi dibilang untuk mengubah ke pecahan biasa. Diperhatikan dulu ini kan. Ada berapa jumlah angka di belakang koma? Ada berapa jumlah angka di belakang koma? Ada 1, 3, atau 2? Atau berapa nak? Yaitu ada 2. Nah, ada 2 di belakang koma kan, yaitu 1 dan 5. Nah, ada 2. Nah, jadi cara mengerjakannya yaitu 0,15. Di mana tadi jika 2 angka di belakang koma, maka penyebutnya 100. Nah, ini kan di belakang koma ada 2, berarti penyebutnya kita buat 100. Nah, jadi di sini 15 per 100 sama dengan
Nah, jadi berapa bagi berapa lah ini agar bisa dibagikan? Nah, yaitu 15 dibagi 5 per 100 dibagi 5. Nah, jadi yang 15 per 100 itu kita bagikan dengan 5 per 5. Nah, jadi 15 dibagi 5 yaitu 3, sedangkan 100 dibagi 5 yaitu 20. Nah, jadi hasilnya 3 per 20. Nah, jadi ini termasuk kepecahan biasa kan anak-anak? 3 per 5, 2 per 5. Nah, jadi inilah dia yang bentuk desimal. Sedangkan inilah dia bentuk pecahan biasa. Nah, jadi seperti ini anak-anak, diperhatikan baik-baik caranya. Nah, kita lanjut yang ke berikutnya anak-anak. Yang kelima yaitu mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen dan sebaliknya. Mengubah bentuk persen ke pecahan biasa. Nah, jadi yang kelima, ulangi anak-anak. Yang kelima yaitu mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persennya, menjadi bentuk persen, dan begitu juga sebaliknya, mengubah bentuk persen menjadi bentuk pecahan biasa. Nah, jadi untuk ini ya anak-anak, untuk mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen atau sebaliknya, kita harus mengubah terlebih dahulu pecahan biasa atau pecahan persen menjadi per 100. Nah, ulangi ya. Untuk mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen atau sebaliknya, kita harus mengubah terlebih dahulu pecahan biasa atau persen menjadi per 100. Nah, jadi anak-anak agar lebih paham kita masuk ke contoh ya. Yaitu contoh yang pertama. Nah, di sini ada soalnya yaitu 1/4. Nah, jadi ini kan merupakan bentuk pecahan biasa. Nah, kita ubahlah dia pecahan biasa ini ke bentuk persen. Nah, caranya bagaimana? Nah, tadi kan dibilang di sini kita harus mengubah terlebih dahulu pecahan biasa atau persen tersebut menjadi per 100. Nah, menjadi per 100. Nah, jadi di sini kita buat 1/4. Nah, jadi 4 ini berapa kali berapa dia agar menjadi 100. Nah, tadi kan dibilang di sini harus per 100. Nah, jadi berapa kali berapa? 4 kali berapa dia agar 100? Yaitu 25. Nah, jadi kita kalikan ini, yang 1/4 ini dikali kepecahan sesama ya anak-anak, yaitu 25 per 25. Nah, hasilnya yaitu 1 dikali 25 per 4 dikali 25. Nah, 1 dikali 25 yaitu 25 per 4 dikali 25 yaitu 100. Nah, jadi di sini anak-anak 25 per 100 kita ubah ke persen menjadi 25 persen. Nah, jadi 25 per 100 ini kita hasilnya yaitu 25 persen. Nah, inilah dia untuk mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen. Nah, jadi kalau mengubah bentuk persen ke pecahan biasa bagaimana, Miss? Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh bentuk persen ke bentuk pecahan biasa. Nah, jadi kita akan, kalau ini dia mengubah bentuk pecahan biasa menjadi bentuk persen, sekarang kita akan mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa. Nah, contohnya seperti ini anak-anak. Di sini sudah ada soal yang kedua, yang B, yaitu 25%. Nah, jadi 25% ini dia merupakan bentuk persen. Nah, kita ubah dia ke bentuk pecahan biasa. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini anak-anak, diperhatikan. Nah, 25%. Tadi kan dibilang dia
untuk mengubahnya, kita harus mengubah terlebih dahulu pecahan biasa atau persen menjadi per 100. Nah, harus dibuat ke per 100. Nah, jadi di sini kan ada berapa persen? 25%. Nah, jadi di sini kita buat 25 per 100. Nah, per 100. 25 per 100 sama dengan, nah, jadi kita bagikan dia ya anak-anak. Nah, kalau dia mengubah persen ke pecahan biasa dibagikan. Nah, 25 dibagi 25 per 100 bagi 25 sama dengan 1/4. Nah, jadi ini dia anak-anak contohnya. Nah, kalau dia yang mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen, di sini dia dikalikan. Sedangkan dia mengubah persen menjadi bentuk pecahan biasa, dia dibagi. Nah, jadi jangan sampai salah tanda ya. Di sini dia dibagi, sedangkan di sini dia dikali. Nah, dia di sini dibagi ke pecahan sesama ya anak-anak, 25 per 25. Di sini juga dia seperti itu, dikalikan ke pecahan sesama 25 per 25. Nah, jadi jangan sampai salah ya anak-anak. Nah, jadi seperti inilah dia mengubah bentuk persen ke pecahan biasa. Nah, jadi inilah dia ya anak-anak, dipahami baik-baik. Jadi anak-anak, itulah dia tadi bentuk-bentuk mengubah pecahan. Nah, jadi anak-anak, bentuk-bentuk pecahan itu ada 4, yaitu bentuk pecahan biasa, bentuk pecahan campuran, bentuk desimal, dan bentuk persen. Nah, di mana pecahan-pecahan tersebut dapat kita ubah. Nah, di mana mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran. Yang kedua, mengubah bentuk pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa. Yang ketiga, mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk desimal. Dan yang keempat, mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen. Dan sebaliknya, mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa. Nah, jadi anak-anak, perhatikan dengan baik-baik materi kita yang tadi anak-anak. Jangan sampai salah membagikan, jangan sampai salah mengalihkan, dan jangan sampai salah cara mengerjakannya. Nah, jadi diperhatikan cara-cara pengerjaannya. Nah, jadi di sini Miss akan memberikan tugas kepada kalian. Nah, Miss akan memberikan beberapa soal kepada kalian mengenai yang sudah kita bahas tadi. Nah, jadi anak-anak di sini Miss ingin kalian mengerjakan soal matematika tersebut ada caranya. Jangan hanya jawabannya dibuat, tapi harus ada caranya, harus ada dia cara pengerjaannya. Jangan hanya hasil jawabannya. Nah, jadi kalau dia ada jalannya, nah jadi kan enak dia, berarti kamu memang benar-benar memahaminya. Nah, jadi coba kalau kamu hanya menjawabnya saja, tidak ada jalannya. Nah, jadi Miss pun heran, nah ini menebak atau memang sudah paham atau gimana. Nah, kita kan nggak tahu. Nah, jadi di dalam matematika ini yang paling penting itu cara mengerjakannya dan hasil akhirnya. Nah, jadi kamu jangan hanya mengerjakan hasil akhirnya. Nah, jadi agar Miss tahu kalian memang benar-benar paham atau tidak. Nah, jadi cobalah dibuat cara pengerjaannya bagaimana. Jangan cuma hasil jawaban akhirnya. Nah, jadi mengerti kan anak-anak sampai di sini? Nah, jadi materi kita pembelajaran kita pada pagi hari ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa semuanya.